Nahan emosi waktu dimarahin bos, atau berusaha tenang ngadepin klien yang rese banget. Aku paham, ini nguras mental banget. Dan akhirnya pelarianmu adalah self-reward. Beli hal-hal yang kayaknya tuh nggak perlu-perlu kamu butuhin banget. Tapi sampai kapan kamu mau jadiin self-reward ini sebagai alasanmu untuk miskin tiap akhir tahun? Di sini, aku nggak bakal ngasih tahu kamu untuk jangan self-reward. Enggak. Tapi aku bakal ngasih tahu kamu gimana caranya kamu self-reward tanpa ada rasa bersalah di akhir bulan. Ini temanmu Yuda, dan welcome to the Trainer's Diary. Coba deh kamu inget-inget, kapan terakhir kamu itu kerja rasanya capek banget, fisik, mental, kamu burn out, dan rasanya kayak aduh, aku harus ngelakuin satu hal biar aku bisa menghilangkan mental capek ini. Aku bekerja di perhotelan. Di perhotelan kita kerja shift-shiftan, ada pagi, ada siang, ada sore. Aku biasa shift malam biasanya. Ketika shift malam, banyak kan terjadi. Kadang ngurusin hal sepele, kadang ada yang bikin atau marah-marah. Terus itu bikin mental itu burn out sekali, kayak capek. Dan ketika pulang kerja jam 7 pagi, tebak aku ngapain? Ke coffee shop, nggak beli kopi karena aku nggak bakal tidur kalau malam minum kopi pagi-pagi. Ke coffee shop, aku beli pastry yang aku suka. Banyak yang bilang itu namanya self-reward. Padahal sebenarnya itu adalah revenge spending. Jadi spending yang kamu keluarin untuk balas dendam dengan apa yang terjadi kepada kamu sebelumnya. Padahal sebenarnya kamu nggak perlu-perlu banget hal kayak gitu. Buat sehari, buat 2 hari, mungkin rasanya enak. Tapi kalau terus-terusan, gimana? Di akhir bulan, uangmu nol. Paradoks yang mengerikan. Kamu capek-capek kerja, capek fisik, capek mental, nguras keringat, tapi uangnya nol. Terus datang tuh pakar-pakar keuangan yang ngasih tahu kita untuk jangan beli A, jangan beli B, jangan beli kopi yang di cafe, jangan beli makan yang kamu suka, mie instan aja, kopi saset aja, frugal living. Nah, catat pengeluaran setiap saat. Jujur ya teman-teman, buat yang udah mendalami keuangan dengan cukup lama, itu ada benarnya, ada, tapi tidak sepenuhnya benar. Dalam artian apa? Tidak semua orang bisa ngelakuin hal tersebut. Untuk ngajarin orang mencatat keuangan secara detail setiap saat kepada orang yang lagi stres, itu tuh kayak ngajarin orang tuh yang lagi tenggelam gak ada. Lagi tenggelam ya, ini dia tuh begini gitu. Ya, bikin malah makin stres. Nggak bisa. Pernah nggak sih kamu tuh download aplikasi isinya pencatatan keuangan yang kayak udah seminggu kamu lakuin, hari ke-8 kamu hapus karena kamu ingat kemarin tuh kamu lupa nyatet gorengan 5.000. Kamu ngerasa gagal, kayak nggak perlu deh ngelakuin kayak gini-gini. Di bukunya I Will Teach You to Be Rich karya Rami Sethi, ia punya pandangan yang cukup berbeda. Jadi daripada kamu fokus di small expenses yang kayak beli kopi, terus beli hal yang kecil-kecil, mending kamu fokus di hal yang lebih gede atau winning big-nya daripada yang lose small-nya. Jadi kadang-kadang hal yang kamu terlalu pikirin kayak aduh kayak aku nggak usah beli kopi deh, kayaknya aku nggak usah beli keripik ini karena kayaknya 10.000 bisa dihemat. Kamu tuh kadang lupa soal namanya big win. Kayak apa? Dana investasi. Ada peluang depan mata kamu tuh nggak lihat. Kenapa? Karena kamu fokusin small losses-nya. Budgeting tradisional itu sifatnya membatasi otak, dan otak kita kayak bukan hal yang gampang dibatasin. Makin dibatasin makin berontak. Makanya banyak orang yang apalagi yang udah stres disuruh ngebudgetin, wah itu udah nggak bisa. Kayak nggak bisa nih, makin stres dia, kerjaan udah stres, dengar kata budget aja udah stres, apalagi kamu suruh nulis setiap hari, capek, otak dia udah capek. Makanya Rami Sethi itu mengenalkan konsep yang namanya 4 conscious spending. 4 ember yang kamu itu sadar soal apa-apa aja kamu taruh di ember itu, soal pengeluaranmu sendiri. Yang bikin ini menarik adalah di ember-ember ini, di akhir bulan kamu nggak akan ngerasa guilt kalau kamu ngeluarin apa uang untuk yang kamu mau.
Oke, teman-teman, mari kita bedah sistemnya atau apa itu for conscious spending. Dalam bukunya, Ramessetti itu menggunakan konsep ini yang membagi pengeluaran jadi 4 bucket atau 4 ember. Di setiap ember itu ada nama-namanya. Ember pertama itu namanya fixed cost atau hal-hal yang kamu harus keluarin maksimal 50-60% dari take home pay-mu atau gaji yang udah kamu bawa pulang. Kalau lebih ya mohon maaf, berarti kamu boros bandingkan dengan gajimu. Kalau gajimu gede, ya silahkan. Tapi kalau itu kecil ya pikirin lagi. Apa itu fixed cost ini? Apapun yang kamu keluarin, dan kalau kamu keluarin kamu tuh mati. That's it. Contoh makan, minum, harus bayar cicilan listrik. Kalau nggak ada listrik mati ya, that's it. Itu tuh fixed cost itu. Yang kedua apa? Investment. Investment ini di bucket kedua cuma 10% minimal. Kalau bisa lebih, bagus. Investnya kemana? Ke hal-hal yang kamu pikir itu bisa untuk menambah uangmu, bikin kerja setiap saat. Jadi gini, investment ini itu kayak uang yang kau bayar untuk dirimu di masa depan. Buat pensiunmu. Tapi kemana? Terserah, ke saham, reksadana. Terserahmu aja. Pilih instrumen yang kamu suka dan lakuin. Pikirin deh, investment ini adalah uang yang kalau kamu lagi tidur, dia kerja. Kalau kamu lagi shift malam, dia ikut kerja juga. Kan enak lah. Ditambahin terus uangnya karena investment ini. Ember yang ketiga namanya adalah saving goals atau keamanan jangka pendek. Kurang lebih 5 tahun ke bawah kamu buat saving goals ini. Maksudnya apa? Di 5 tahun ke bawah ini kamu maunya apa? Mau nikah misalkan. Terus mau beli HP, mau beli kamera impian. Nah itu kamu buat tuh embernya. Ember ketiga, aku lagi 2 tahun mau nikah. Buat ember ketiga, tabungan nikah gitu. Habis itu kamu masukin uangmu ke sana. Berapa persen porsinya? Ya terserah. Kamu mau bikin lebih gede silakan, lebih kecil silakan. Yang penting investmentnya minimal 10%, spending maksimal 60%. Untuk saving goal ini perlu, kenapa? Karena nanti once kamu punya suatu hal yang kamu mungkin lakuin, kamu nggak akan merasa guilt buat ambil ember itu. Tinggal ambil aja mau sediain. Kan gitu. Triknya adalah pisahin dan kasih nama. Jangan satuin saving goals ini ke satu rekening yang namanya sama. Jangan, dipisahin. Kasih namanya saving goals gitu. Atau saving goalsnya dipisah lagi. Saving goalsmu dipisah ke rekening tabungan nikah, rekening dana darurat, rekening kamera impian, kayak gitu-gitu. Bisa kamu isi nama. Kenapa? Secara psikologis, kalau misalkan kamu buat rekening yang nggak ada namanya, kamu ngerasa uang itu uang kosong yang bisa kamu pakai-pakai. Pas sebenarnya kan enggak. Itu uang yang emang bisa buat 5 tahun ke bawah. Kalau kamu ngambil uang yang udah ada namanya, kamu ngerasa kayaknya kamu harus ambil itu deh. Nah, ini momen yang kalian tunggu-tunggu. Bucket keempat atau ember keempat namanya ada guilt free spending. Spending yang bisa kamu pakai, terserah mau kamu pakai apa. Beli kopi tiap hari, monggo. Beli tiket konser, monggo. Tapi ada porsinya. Porsinya itu antara 20-35% dari gajimu. Kalau mau kurang, silahkan. Mau lebih, jangan. Maksimal 35%. Mau dikurangin lagi ke 18, silahkan kalau mau. Monggo aja. Itu bekalmu untuk bulan depan. Yang bisa kamu pakai, terserah. Enak-enakmu aja. Kenapa aku bilang ini enak? Karena hal-hal sebelumnya itu udah aman. Kebutuhan pokok udah aman. Investment udah aman. Saving goals udah aman. Misalnya buat apa? Menikmati hidup. Ada satu mantra, satu kalimat yang aku suka banget di buku ini. Biasanya tuh kayak gini. Kamu habisin uangmu ke hal yang kamu suka, gila-gilaan. Terserah. Tapi kamu harus potong secara gila-gilaan juga kalau kamu tuh nggak peduliin. Ingat omong gue tadi soal mental burnout? Nah, uang ini bisa kamu gunakan untuk investasi waras, bukan keborosan. Jadi selama kamu kerja, kamu stres, ada budget yang kamu alokasikan untuk investment kewarasanmu itu. Jadi kamu bisa kerja terus, ya terus biar semangat lagi. Kalau aku ngomongin teori tapi nggak ada eksekusinya, kayaknya hampa banget. Tapi aku bakal kasih tau kalian bahwa konsep ini bisa kalian lakuin cuma dalam 1 jam. 1 jam aja. Langkah pertama kalian buka buku, tab laptop, terserah kalian. Yang pertama kalian wajib tulis adalah total gaji berapa. Lalu kalian buat bucket pertama, fixed cost. Kalian list hal-hal yang kalian pikir kalau kalian nggak bayar, kalian mati. Misal, listrik harus bayar sekian, makan bayar sekian, minum bayar sekian. Spotify, penting nggak sih? Enggak, coy.
Netflix, penting nggak sih? Enggak, coret. Buat ini jadi 60% maksimal dari take home pay kalian. Baru apa? Bucket kedua, investment. 10% dari gaji kalian berapa? Tulis di situ. Nanti masalah kemana investnya belakangan. Bucket ketiga, saving goals. Tulis saving goals. Rinciin saving goalsnya apa aja. Tabungan nikah, tabungan kamera, tabungan ABCD. Kamu isiin, oh kamera aku mau nabung sekian deh, sekian. Sisanya, bucket keempat kamu isiin guilt free spending bekal bulan depan segini. 60 menit konsep jadi, mapping udah ada. Langkah kedua nih, rekening ada berapa? Ada satu. Oke, bikin rekening mau di bank yang sama, mau di bank yang beda, terserah. Bikin rekening yang banyak, sesuaiin sama konsep yang tadi. Minimal 4 lah. Rekening fixed cost, rekening investment, rekening saving goals, terus rekening guilty trip. Itu kamu isiin keempat rekeningnya. Terus ketika udah ada masuk gaji nih, langkah ketiga, masuk gajinya ada 2 pilihan. Pertama, kau bisa auto debit. Masuk gaji, kurangin semuanya, otomatis pakai mesin. Bisa. Atau kalau kamu punya niat yang kuat, datang gajinya, langsung kamu masukin ke rekening transfer, rekening A, rekening B, ke rekening C, ke rekening D. Aman. Rekening yang udah 1, 2, 3, kamu biarin. Yang bisa kamu pakai apa? Rekening yang keempat, atau guilty free rekening. Itu. Teman-teman, di buku ini, Ramit Sethi punya satu pertanyaan yang aku suka banget, dan aku bakal tanya sama kalian juga. Apa sih definisi rich life versi kalian? Karena kaya itu kan beda-beda. Ada yang harus keliling Eropa dulu, punya mobil sport, baru kaya. Ada yang pulang tepat waktu, nggak punya cicilan, punya kota utuh, bisa makan setiap minggu sama keluarga, itu rich life-nya dia. Buat kamu, apa rich life-nya? Ingat teman-teman, uang itu cuma alat. Konsep yang aku kasih kalian cuma kendaraan. Jangan sampai kamu sudah kerja capek setiap hari, ngelakuin ini itu, keringatnya banyak, tapi nggak tahu uangnya buat apa. Atur sistemmu saat ini juga, ambil buku tulis, dan hargai keringat yang udah kamu keluarin setiap hari. Dan ini temanmu Yuda. Ayo bangun rich life versi kalian sekarang juga, dan sampai jumpa di video selanjutnya.